Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi ini kelompok kita akan mempresentasikan hasil kerja yang berjudul Keterampilan Dasar Konseling Individual dengan Perilaku Attending, Mendengarkan, Empati, Refleksi, dan Eksplorasi. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu berjalannya presentasi pada pagi ini. Di sini saya bersama rekan-rekan saya Wiwi Nulandari, dan ada rekan saya, ada Agnia Nursakina, ada Bayu Baramulya, dan Jian Aulianingrum. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri yang pertama, yang dimulai dari perilaku attending yang akan disampaikan oleh Teh Agni. Baik, sebelumnya terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku attending. Nah, sebelum menjelaskan perilaku attending, kan konseling itu suatu proses komunikasi antara konselor dan konseling. Nah, proses komunikasi tersebut harus melibatkan keterampilan konselor dalam menanggapi konseling tersebut. Nah, dalam proses komunikasi tersebut, si konselor ini hendaknya harus mempunyai keterampilan komunikasi gitu dengan si klien. Nah, salah satu keterampilan penting dalam proses konseling adalah perilaku attending ini, yaitu keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian secara fisik dan psikologis kepada konseli agar konseli merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif, sehingga konseli ini akan bebas mengungkapkan tentang apa saja yang ada di dalam pikirannya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku attending adalah keterampilan konseling yang penting dalam menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi klien. Nah, perilaku attending ini dapat ditampilkan melalui sikap tubuh, kontak mata, dan ekspresi wajah. Nah, perilaku attending yang baik akan membuat klien merasa dihargai dan diperhatikan, sehingga si konseling ini akan lebih mudah untuk terbuka dan mengungkapkan perasaannya. Selanjutnya ada komponen-komponen attending. Nah, komponen-komponen attending ini ada 3. Yang pertama yaitu kontak mata. Maksudnya kontak mata di sini adalah, kontak mata ini salah satu cara yang paling penting untuk menunjukkan perhatian kepada klien secara wajar dan tidak berlebihan. Nah, jadi maksudnya tuh misalnya konselor memperhatikan kepada klien selama konseling, tetapi tidak terus-menerus menatap klien gitu. Jadi ketika proses konseling dilakukan, jadi si konselor ini nggak terus gitu menatap ke si konselingnya gitu kan. Kalau misalkan gitu juga kan takut ke si konselingnya juga untuk mengungkapkan perasaannya. Dan juga kontak mata di sini, si konselor ini nggak boleh kalau misalkan lagi proses konseling si matanya tuh celingak-celingak ke sana kemari gitu kan, itu nggak boleh. Itu tuh menandakan seolah-olah nggak merhatiin gitu, nggak merhatiin si konseling sedang berbicara gitu. Nah, yang kedua itu ada bahasa badan. Nah, bahasa badan di sini yaitu kemampuan konselor untuk menggunakan gerakan tubuh atau badan yang sesuai dengan situasi konseling gitu. Maksudnya, konselor ini harus menunjukkan sikap keramahan, senyum santai gitu, menghargai gitu. Jadi gerak tubuhnya tuh menyesuaikan dengan situasi si konselingnya ini gitu. Yang selanjutnya ada bahasa lisan. Bahasa lisan di sini yaitu kemampuan konselor untuk menggunakan bahasa lisan yang sesuai dengan situasi konseling. Contohnya, konselor menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, gitu, mudah dipahami oleh konseling, dan juga tidak menggunakan kata-kata yang sulit gitu, yang sulit dipahami. Nah, dan juga yang terakhir itu bahasa konselor itu harus menggunakan intonasi yang tepat gitu. Jadi intonasinya tuh
nggak boleh terlalu cepat, nggak boleh terlalu lambat juga. Maksud terlalu cepat kan nggak enak ya kalau misalkan kita curhat misalkan ke konselor, terus si konselornya tuh memberi saran tapi dengan nada intonasinya tuh kayak gini, "Ya ya 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 ya." Nah, kan nggak enak gitu didengarnya juga. Nah, yang selanjutnya ada bentuk dan cara melakukan perilaku attending. Yang pertama ada kepala melakukan anggukan jika setuju atau sependapat dengan klien. Nah, konselor ini dapat mengangguk untuk yang dikatakan oleh klien gitu. Itu tuh menunjukkan bahwa si konselor itu mengerti gitu atau sepaham dengan apa yang dikatakan oleh klien gitu. Nah, anggukan kepala ini juga dapat digunakan untuk, menggunakan bahwa konselor ini setuju gitu, ya setujulah dengan apa yang dikatakan oleh, konseli gitu. Nah, yang kedua ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah di sini adalah ketika klien sedang berbicara, nah konselor ini dapat tersenyum gitu dan menunjukkan ekspresi wajahnya gitu. Meskipun si konselor ini sedang mengalami masalah gitu, tetapi ada konseli yang datang, nah harus sebisa mungkin si konselor ini, menunjukkan dengan wajah yang ceria gitu, nggak boleh cemberut, nggak boleh gimana gitu kan, nanti takut ada segan gitu untuk si konseling mau mengungkapkan isi hatinya atau pikirannya. Nah, ekspresi wajah konselor ini juga dapat menunjukkan bahwa, dia tuh tertarik gitu dengan apa yang dikatakan klien gitu dan, bahwa, konselor itu mendengarkan dengan penuh, perhatian gitu. Nah, yang selanjutnya ada posisi tubuh. Posisi tubuh di sini adalah ketika klien yang sedang berbicara, konselor dapat duduk dengan, badan menghadap ke klien atau menjaga kontak mata menghadap ke klien itu bukan maksud berhadap-hadapan ya, enggak, tapi, menyimpang itunya tuh apa, posisi tubuhnya tuh, tetapi harus ya sambil melihat ke si konselinya gitu. Nah, posisi tubuh di sini, dapat menunjukkan konselor menunjukkan bahwa dia itu tertarik dengan apa yang dikatakan klien dan bahwa dia itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, selanjutnya ada tangan. Nah, tangan di sini, eee ketika klien sedang berbicara, konselor dapat meletakkan tangan di atas tangan klien gitu untuk menunjukkan dukungan atau empati. Tetapi, ada batasnya juga. Jadi jangan sampai, jangan sampai, memegang tangannya kalau si konselnya ini cowok, terus si konselornya itu cewek, jadi nggak boleh kan, harus ada batasannya juga gitu. Nah, yang terakhir itu ada mendengarkan. Mendengarkan di sini ketika klien sedang berbicara, konselor dapat diam gitu dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, diam. Jadi ketika si konseling lagi berbicara, konselor ini harus diam dan mendengarkan. Jadi nggak boleh memotong-motong, eee memotong-motong percakapan si konseling tersebut gitu. Nah, konselor juga dapat memberi umpan balik verbal gitu untuk menunjukkan bahwa dia mendengarkan dan memahami apa yang dikatakan oleh klien. Nah, selanjutnya itu ada manfaat dan fungsi perilaku attending. Menurut Sofyan, S. Willis, perilaku attending yang ditampilkan konselor akan mempengaruhi kepribadian klien, yaitu yang pertama dapat meningkatkan harga diri klien. Maksudnya, nah, sebab dengan melakukan perilaku attending ini akan memungkinkan si konselor ini dapat menghargai klien gitu. Jadi, karena klien dihargai, maka si klien ini akan merasa, harga dirinya tuh ada atau meningkat gitu, dengan perilaku attending yang, konselor berikan kepada konseli. Nah, yang kedua ada menciptakan suasana aman bagi klien. Ya, maksudnya dengan adanya perilaku attending, ini akan dapat menciptakan rasa aman dan nyaman gitu, suasana aman. Klien ini akan merasa, ada orang yang dapat dipercaya gitu, ada teman untuk berbicara gitu dan merasa
terlindungi secara emosionalnya gitu. Nah, yang terakhir itu ada perilaku attending memberikan keyakinan kepada klien. Nah, maksudnya dengan adanya perilaku attending memberikan keyakinan kepada klien bahwa konselor ini adalah tempat dia untuk mengungkapkan atau mencurahkan isi hati atau pikirannya gitu. Jadi si konselor ini harus meyakinkan gitu, harus meyakinkan, harus menjaga kepercayaan konseli gitu agar si konseli ini dapat mencurahkan isi hati dan pikirannya gitu. Nah, yang selanjutnya, nah ini tuh bukan manfaatnya, salah. Tujuan perilaku attending. Perilaku attending bertujuan agar konselor dapat memperhatikan penampilan yang attending diberikan situasi hubungan interpersonal secara umum khususnya dalam relasi konseling dengan klien. Jadi maksud dari tujuan perilaku attending ini untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi klien gitu, sehingga klien merasa percaya diri dapat mengungkapkan perasaan dengan klien. Contohnya, si konselor ini menggunakan bahwa konselor ini menggunakan bahasa tubuh yang terbuka dan tidak membuat si konseli tegang gitu. Terus mempertahankan kontak mata dengan klien dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan mendengarkan. Keterampilan mendengarkan merupakan persyaratan untuk semua tanggapan dan strategi yang akan diterapkan konselor untuk membantu konseli. Cormier, Neurius, dan Osborne tahun 2009 menyatakan bahwa keterampilan mendengarkan terdiri dari 3 tahap. 3 tahap keterampilan ini meliputi 1. Menerima pesan, 2. Memproses pesan, dan 3. Mengirim pesan. Jadi pertama itu yaitu ketika konseli menyampaikan keluh kesahnya, kita menerima pesannya dulu, terus memproses pesannya terlebih dahulu, dan kemudian mengirim pesannya. Selanjutnya yaitu macam-macam keterampilan mendengarkan. Bremer 1979 mengkategorikan keterampilan mendengarkan menjadi 4 keterampilan, yaitu yang pertama attending, yang kedua memparafrase, yang ketiga mengklarifikasi, dan yang keempat mengecek persepsi. Yang pertama itu sudah dijelaskan tadi oleh Agnia. Selanjutnya yang memparafrase. Memparafrase ini adalah keterampilan konseli yang digunakan konselor untuk mengulang kembali pernyataan konseli dengan cara yang berbeda. Tujuan utama dari parafrase ini adalah untuk mengecek pemahaman konselor terhadap apa yang dikatakan oleh konseli. Tujuan kedua dari parafrase ini adalah untuk berkomunikasi pada konseli bahwa konselor mencoba untuk memahami pesan yang disampaikan konseli. Yang ketiga yaitu mengklarifikasi. Mengklarifikasi ini digunakan konselor untuk memperjelas pesan yang tidak jelas yang disampaikan oleh konseli kepada konselor. Klarifikasi ini dimulai dengan pernyataan yang sering diajukan setelah pesan konseli yang ambigu. Klarifikasi ini dapat digunakan untuk memperjelas pesan konseli yang eksplisit dan mengkonfirmasi keakuratan persepsi konselor tentang pesan yang disampaikan konseli. Yang selanjutnya yaitu mengecek persepsi. Mengecek persepsi ini menekankan ada pertanyaan yang diajukan pada konseli untuk memverifikasi persepsi konselor terhadap pesan yang disampaikan konseli. Pertanyaan yang diajukan ini terkait dengan akurasi keterampilan mendengarkan konselor. Terima kasih. Selanjutnya dijelaskan oleh Jian. Ini saya akan menjelaskan mengenai empati. Salah satu keterampilan penting dalam proses konseling adalah empati, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan dan pemikiran orang lain. Empati dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain, terutama dengan berbagi pengalaman atau membayangkan diri dalam posisi orang lain.
Nah, empati ini merupakan dasar kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang konselor agar dirinya itu mampu memahami pikiran dan perasaan klien. Untuk meningkatkan kualitas empati, seorang konselor itu harus dapat mengekspresikan dan memberikan isyarat nonverbal yang membuat orang lain itu merasa diterima dan dimengerti. Nah, dengan menggabungkan, kemampuan untuk memahami perasaan, intuisi, imajinasi, dan identifikasi klien, seorang konselor yang berpengalaman itu dapat dengan mudah memahami bagaimana perasaan kliennya. Selanjutnya. Nah, seorang konselor yang efektif pastilah dapat melakukan empati yang akurat, sehingga dia dapat, menunjang keberlangsungan konseling dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Karena empati yang akurat dapat membantu konselor untuk memahami dan merasakan perasaan klien, sehingga konselor dapat memberikan dukungan dan bimbingan yang tepat. Kemudian latihan empati. Latihan empati bertujuan agar calon konselor mampu mengesampingkan perasaan dan pikiran egoistik dan dapat masuk ke dalam diri klien dengan merasakan apa yang dirasakan klien, berpikir bersama klien, dan bukan sekedar memikirkan tentang klien. Empati ini terbagi menjadi dua, yaitu empati primer dan empati tingkat tinggi. Yang pertama, empati primer adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain dari sudut pandang konselor. Empati primer ini merupakan empati yang paling dasar yang melibatkan kemampuan untuk memahami emosi orang lain seperti kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, atau ketakutan. Nah, seorang konselor juga harus dapat memahami mengapa orang lain itu merasa seperti itu, kenapa mereka merasa sedih, kenapa mereka merasa bahagia, seperti itu. Nah, empati primer dapat dilakukan dengan mengungkapkan, "Saya dapat merasakan apa yang Anda rasakan. Saya memahami apa yang telah Anda lakukan, dan saya mengerti apa yang Anda inginkan." Kemudian yang kedua ada empati tingkat tinggi, yaitu kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain dari sudut pandang mereka atau dari sudut pandang klien, serta kemampuan untuk memahami dan menghargai perspektif mereka yang berbeda. Empati tingkat tinggi ini melibatkan kemampuan untuk memahami pikiran dan perasaan klien, dan konselor itu harus dapat melihat dunia dari cara pandang klien. Nah, menurut saya empati tingkat tinggi ini maknanya lebih dalam dan seringkali terdapat unsur apresiasi di dalamnya. Seperti misalnya, empati tingkat tinggi ini dapat dilakukan dengan mengatakan, "Saya ikut terluka dengan penderitaan Anda, namun saya juga bangga dengan kemampuan daya tahan Anda. Saya seperti hadir di sana saat Anda mengalaminya, saya bangga dengan keberhasilan Anda. Saya ikut terbina dengan pengalaman keji yang Anda alami, namun saya salut terhadap keuletan Anda membela kebenaran." Nah, perlu diingat juga bahwa ketika kita memberikan kalimat empati seperti ini, haruslah dibarengi dengan bahasa tubuh yang memberikan empati juga. Misalnya dengan kontak mata yang baik, yang tulus, dan memberikan kontak fisik yang baik juga, yang sewajarnya. Seperti itu. Selanjutnya akan dibahas oleh Wiwin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya di sini ada refleksi, di mana refleksi ini merupakan suatu cara untuk mendalami pengalaman atau pemahaman melalui pemikiran yang mendalam. Dengan evaluasi dan kesadaran diri dalam berbagai bidang termasuk pendidikan, pelayanan kesehatan, dan mengembangkan diri. Dalam konteks psikologi dan bimbingan konseling, refleksi merujuk pada kemampuan untuk mencerminkan atau menyatakan kembali perasaan seseorang yang bertujuan untuk memperjelas atau mengungkapkan pengalaman yang lebih dalam tentang emosi yang dirasakan oleh individu. Menurut Geldar dan David Geldar, perasaan dapat dianggap sebagai emosi bukan pikiran, yang menggambarkan perasaan menjadi suatu cara yang berguna untuk membantu melepaskan beban emosi dengan efek penyembuhan. Lalu selanjutnya ada macam-macam dari refleksi. Yang pertama ada refleksi rasional. Menurut Jean Piaget, rasional
Refleksi rasional berproses berpikir yang digunakan untuk mengembangkan pemahaman tentang dunia. Proses ini melibatkan pengguna logika dan penalaran untuk menguji hipotesis dan untuk mengembangkan konsep dan teori baru. Jadi adanya refleksi rasional ini tuh untuk mengembangkan ilmu baru yang dilakukan oleh seorang konselor. Jadi nggak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Terus yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan pikiran yang baru gitu. Nah, dapat disimpulkan bahwa refleksi rasional adalah proses yang penting, jadi nggak boleh terlewat karena ini tuh suatu proses yang paling penting di dalam konselor, di dalam proses komunikasi antara konselor dengan konseli. Proses ini juga sangat penting di dalam proses suatu pemecahan masalah. Proses ini melibatkan penggunaan logika dan penalaran untuk menentukan apakah suatu pernyataan atau argumen ini benar atau salah, dan bukti penentuan apakah ada bukti yang nyata atau bukti yang mendukung. Lalu yang kedua ada tujuan dan latihan. Tujuan ini untuk memberikan kemampuan kepada calon konselor agar bisa mengajak dan mengarahkan untuk mengarahkan klien untuk melakukan refleksi, sehingga klien dapat memahami perasaan dan pikirannya sendiri. Jadi selain konselor diarahkan juga, konselor tuh bisa memahami apa yang dia rasakan. Gitu. Terus yang ketiga ada materi. Dari ini tuh melibatkan 3 poin. Yang pertama ada pengamatan bahasa klien, yang mana pengamatan bahasa klien ini tuh melibatkan banyak informasi tentang perasaan dan pikiran. Oleh karena itu, konselor perlu memperhatikan bahasa lisan yang cermat gitu. Terus yang kedua ada pengamatan perilaku nonverbal. Perilaku nonverbal adalah perilaku yang dalam berkomunikasi menggunakan pesan-pesan nonverbal atau bahasa tubuh. Yang ketiga ada merefleksi perasaan, pikiran, atau pengalaman klien terhadap bahasa konselor, yaitu keterampilan konselor untuk memantulkan kembali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien dengan bahasa konselor sendiri untuk memperkuat kebebasan klien dan mempercayai ekspresi perasaannya. Contohnya seperti percakapan mengenai refleksi perasaan, pikiran, dan pengalaman klien terhadap konselor. Misalnya seperti percakapannya tuh kayak gini. Seperti misalnya tuh yang dikatakan konselor seperti ini. Saya melihat Anda tampak sedih saat membicarakan tentang kehilangan pekerjaan Anda. Lalu si konselor tersebut menjawab, iya, saya benar-benar sedih. Saya sudah bekerja di sana selama 10 tahun dan saya sangat menyukai pekerjaan itu. Terus si konselor menjawab lagi, saya bisa memahami mengapa Anda merasa sedih. Kehilangan pekerjaan ini bisa menjadi pengalaman yang sangat sulit. Terus si kliennya menjawab lagi, terima kasih. Saya merasa lebih baik sekarang setelah saya bisa membicarakannya dengan Anda. Lalu yang keempat ada prosedur latihan. Prosedur latihan ini tuh membimbing dan mencatat sejumlah pertanyaan dari klien yang berupaya untuk memberikan tanggapan dan mencerminkan perasaan, pengalaman, dan ide untuk melibatkan seluruh bukan seluruh orang, untuk melibatkan perasaan, pengalaman yang tadi agar si klien yang tadi itu bisa terbuka kepada kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang eksplorasi. Eksplorasi dibagi 5. Yang pertama yaitu rasional. Sering klien sulit untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalamannya kepada konselor karena merasa malu, takut, segan, curiga, tertutup, dan berbagai ganjalan lainnya.
Perlu diingat bahwa faktor budaya sebagai bangsa yang pernah terjajah, banyak anggota masyarakat yang kurang berani berbicara terbuka untuk mengeluarkan isi hati dan perasaannya terhadap orang lain termasuk keluarga sendiri. Di samping itu, kepemimpinan yang otoriter di masyarakat, keluarga, dan sekolah membuat seseorang merasa takut dan malu jika akan menyatakan pendapat atau perasaan sendiri, apalagi terhadap yang berpenguasa. Hubungan konseli seharusnya dapat mengatasi semua kendala itu, yaitu berupaya untuk membuat kliennya terbuka, merasa aman, dan berpartisipasi dalam dialog. Salah satu upaya konseling adalah menggunakan teknik eksplorasi, yaitu untuk membuat klien mengatakan semua perasaan, pikiran, dan pengalaman kepada konselor secara jujur. Untuk menguasai teknik eksplorasi secara baik, maka para calon konselor harus diberikan latihan konseling mikro dalam teknik eksplorasi tersebut. Yang tujuan latihannya yaitu latihan konselor mikro eksplorasi bertujuan agar konselor mampu menyusun kata atau kalimat yang dapat mengunggah perasaan, pikiran, atau pengalaman klien sehingga dia menjadi terbuka untuk menjelaskan secara terperinci. Ada juga agar calon konselor berlatih untuk membuat klien merasa aman, jujur, terbuka untuk mendiskusikan tentang diri dan masalahnya. Yang ketiga yaitu tingkat keberhasilan. Dikatakan bahwa seorang calon konselor berhasil dalam latihan mikro ini adalah manakala calon konselor mampu berkomunikasi dengan klien dengan menggunakan kata atau kalimat yang dapat menggugah perasaan, pikiran, dan pengalamannya sehingga dengan jujur mengungkapkan secara dalam dan terperinci. Ada juga agar calon konselor mampu membuat rasa aman terhadap diri klien sehingga dia terbuka, jujur, dan berpartisipasi dalam konseling. Selanjutnya, salah kan sih? Yang hmm, yang selanjutnya yaitu materi latihan. Latihan membuat kalimat-kalimat atau kata-kata yang mampu kiranya menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Misalnya dengan menggunakan kalimat-kalimat, apa apa yang Anda rasakan saat ini, atau juga bisa mengungkapkan perasaan kecewa Anda dengan rinci, atau bagaimana pengalaman yang Anda alami, atau ada juga dapatkah saudara mengemukakan pendapat tentang hatinya gitu. Yang selanjutnya, latihan membuat konselor agar merasa aman, jujur dan terbuka, yaitu dengan mengungkapkan pribadi yang jujur, terbuka, dan pelindung. Misalnya, Anda akan merasa aman di sini karena saya akan memelihara rahasia pribadi Anda. Atau juga saya percaya bahwa Anda akan mengatakan jujur dan tulus tentang hal itu. Yang terakhir yaitu prosedur latihan. Yang pertama itu bentuk kelompok berpasangan dan 3 pengamat pasangan adalah untuk bermain peran sebagai konselor dan klien. Yang kedua, berikan materi yang akan dilatih yaitu berupa dialog singkat, konselor dengan klien yang bernuansa perasaan, pikiran, atau pengalaman. Yang ketiga yaitu calon konselor dan klien mempraktekkan kalimat dialog tersebut, termasuk upaya untuk membuat perasaan aman klien. Dan yang terakhir, para pengamat mengadakan penilaian kemudian diadakan diskusi. Terima kasih. Selanjutnya, jelaskan implikasi oleh Jian. Implikasinya, keterampilan dasar konseling tidak hanya bermanfaat untuk konselor, tetapi juga untuk individu dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan ini dapat meningkatkan kemampuan komunikasi, empati, dan pemahaman terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Individu yang memahami keterampilan dasar konseling cenderung memiliki hubungan yang lebih sehat dan berkelanjutan dengan orang-orang di sekitar mereka. Cukup sekian.
Oke, baik. Eh, udah di ujung pengakhir dari presentasi pagi ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang udah bersedia hadir pada luar biasa gitu ya, semangat teman-teman yang tepat waktu gitu ada di presentasi pagi ini. Terima kasih kepada teman-teman semua dan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini Ibu Sari Fitra MPD selaku. Terima kasih juga kepada teman-teman semua. Semoga apa yang telah dipaparkan di presentasi pagi ini bisa bermanfaat ilmunya gitu dan bisa kepake. Saya selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan selama presentasi ini. Saya akhiri presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.